wafak. Nah apalagi kalau misalkan ditanam barang-barang, ya bisa keris kecil atau batu cincin, ada lagi jenglot yang tadi ya, atau rantai babi yang sifatnya itu adalah azimat-azimat yang dia yakini ada kekuatannya, kemudian dia tanam dengan kalimat yakinnya itu akhirnya dia berfungsi, tapi sama juga yang menjaga rumah itu adalah bangsa jin seperti itu. Dialami dulu oleh orang tua saya juga. Dulu pernah ada yang maling ke rumah itu, tapi dia pas sudah TV sudah di sini, di sawah dia begini-begini, disangkanya laut gitu. Jadi nggak bisa. Kemudian ada orang yang ngarit tuh, yang buat kambing tuh, mau dibacok sama orang itu tuh, mau dianiaya lah, cuma dihalangin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa, seperti biasa saya sudah ditemani bersama Ustadz Ridwan Barsah yang kali ini ingin mengupas bagaimana cara membuat pagar gaib. Sebelum kita tanya, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, mungkin netizen atau di rumah juga banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara membuat pagar gaib. Iya, karena banyak tersebar ya tentang masalah hal pagar gaib. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala siyami Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para sahabat pesan di balik misteri dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang cara membuat pagar gaib secara Islami. Karena saya pernah melakukannya, saya pernah memagar kampung karena kampung saya rawan, hingga berhasil dan ketangkaplah satu pencuri hingga tidak bisa keluar dari kampung. Kayak nanti kita akan kupas bagaimana caranya. Kita awal dulu untuk mengangkat apa yang dilarang dalam Islam, cara membuat hal-hal pagar gaib gitu ya. Dan tak lupa kepada sahabat di balik misteri, saya doakan senantiasa Allah memberikan kesehatan, juga keberkahan dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Besar harapan kita seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabatku sekalian, mengenai hal bicara tentang hal pagar gaib, tentunya dalam pembicaraan itu ada maksud dan tujuan agar senantiasa si pelaku ini terhindar dari kejahatan yang gaib baik yang nyata. Maka berbagai macam hal saya sering melihat ada yang ditanam ya, karena saya ada satu pengalaman yaitu di Tambun. Waktu itu tuh ada yang meminta tolong bahwa di rumahnya itu sering kejadian yang aneh-aneh itu ya. Nah ternyata pas ketika dicek itu di sekitar rumahnya itu ada yang ditanam pakai paralon, yaitu namanya haikal zazalut. Haikal zazalut itu kalau bahasa Sunda isim ya, wafak. Yang wafak, kemudian ada yang keris kecil. Entah apa maksudnya yang pemilik rumah pertama karena dia yang kedua itu. Tapi ternyata itu membawa dampak gitu. Kejahatan memang tidak masuk tapi membawa dampak di dalamnya itu. Dia sakit-sakitan sehingga dia ke dokter bolak-balik, padahal dia seorang dokter sebenarnya gitu. Akhirnya dengan bacaan-bacaan yang saya kasih ke si ibu itu, dan itu terlihat meledak, ada yang meledak dari si keramiknya itu.
Ada yang meledak, ada yang secara gaib hilang. Nah bagaimana ini sebenarnya kalau hukum Islam sama aja bisa syirik. Itu syirik juga karena menyimpan sesuatu. Ada yang bahkan ada yang kepala kebo atau kepala kambing kepala gitu. kebo. Kemudian ada lagi yang memakai jenglot. Ada itu pengalaman. Cuma saya sembunyikan satu perusahaan ada ya. Waktu itu sampai dia mengalami kesurupan massal. Nah itu saya lihat di tengahnya itu memang ada jenglot ditanam. Nah untuk ngebongkarnya kan sulit kalau seperti itu. Bongkarnya akhirnya dengan bacaan-bacaan Al-Quran, insya Allah itu akan hilang secara gaib lah ya. Nanti akan tutorialnya saya jelaskan di akhir nanti bagaimana caranya menghancurkan pagar gaib atau memasang pagar gaib secara ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dalam Islam itu ada namanya lafazul jalalah malikul kalam wal ismu azam ya. Kenapa saya selalu mengingatkan kepada sahabatku sekalian agar ingat kepada Allah? Alif lam lam ha itu adalah malikul kalam atau dikatakan penguasa kalam atau rajanya kalimat gitu ya. Bagaimana bisa dikatakan raja kalimat? Para sahabatku bisa untuk berpikir ya bahwa Al-Quran 30 juz kalau tidak ada alif lam lam ha, tidak ada huruf Allahnya, jadi nggak Al-Quran bagus? Tidak. Nggak bakalan bisa, nggak bakalan jadi. Karena apa? Allahnya nggak ada dalam Al-Quran. Makanya dibilang malikul kalam, rajanya kalimat, gitu. Sekarang memuji siapa? Allahnya tidak ada dalam Al-Quran. Wal ismu azam, nama yang agung, karena maha segala-galanya Allah itu. Nah ada kalanya dari kalam ini suka dipecah gitu. Dari ahli kebatinan ada alifnya dibikin 9, lam dibikin 7, ha dibikin 5, kemudian ada sir kalaminya ya. Sampai ada garis-garisnya, ada yang garis 4, garis 3 gitu ya, garis panjang seperti pedang gitu. Yang itu dengan kalam tersebut bercampurnya antara kalam A dengan kalam B itu akan menimbulkan suatu kekuatan. Memang betul bisa, namanya juga raja kalimat. Cuman yang datangnya tetap bangsa jin seperti itu. Nah itu biasanya suka ada yang dampaknya bagus, ada yang kurang bagus, tapi kebanyakannya yang kurang bagus karena dari bangsa jin itu tidak murni. Itu dari segi namanya wafak. Nah apalagi kalau misalkan ditanam barang-barang, ya bisa keris kecil atau batu cincin, ada lagi jenglot yang tadi ya, atau rantai babi yang sifatnya itu adalah azimat-azimat yang dia yakini ada kekuatannya, kemudian dia tanam dengan kalimat yakinnya itu akhirnya dia berfungsi, tapi sama juga yang menjaga rumah itu adalah bangsa jin seperti itu. Sebenarnya memang bisa untuk mengambil atau mengikat si pencuri atau si perampok ataupun dan lainnya lah. Aturan ada perampok masuk, Hawa sudah memaksakan masuk, udah bisa nggak bisa keluar, atau megang pintunya nanti dia rapet kaku nih, jadi nggak bisa melepas tangannya dari pintu. Tangannya nempel gitu. Nempel gini, jadi kaku nggak bisa ngebuka. Sebenarnya aslinya nggak nempel. Si ini tuh nggak nempel. Nempelnya nempel ke gagang pintu begini, gitu ya. Nah, bisa nempel begini nih, megangnya itu. Nah, sebenarnya ini bukan rapat dengan si gagang pintu, sampai dia jadi kaku si tangannya, nggak bisa ngebuka. Itu sebenarnya seperti itu. Nah, itu memang bisa kejadian seperti itu. Cuman sekali lagi dampaknya itu kurang bagus di rumah. Biasanya pencuri tidak datang, tapi kehancuran keluarga sering terjadi. Cekcok antara suami istri atau bisa jadi perceraian, ada dampak dari situ juga. Makanya kalau Rasulullah amanatnya itu adalah baiti jannati, atau dalam hadisnya la taj'alu buyutakum kuburo, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. La taj'alu buyutakum kuburo. Kemudian wala taj'alu qabri idan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku itu menjadi wisata gitu ya. Kata Rasulullah, "Tawassallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Dan bacalah sholawat dimanapun kamu berada, niscaya sholawatmu langsung sampai kepadaku, kata Rasulullah seperti itu. Jadi la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian jadikan rumahmu seperti kuburan. Nah, orang yang suka ditanam-tanam seperti itu, laksana rumah itu seperti kuburan. Memang si pencuri juga kadang-kadang hawanya sudah
bakalan mau masuk gitu ya. Nah, cuman kembali dampaknya itu. Harusnya baiti jannati, rumahmu, rumahku adalah surga. Rumah itu adalah surgaku gitu. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, seperti itu seharusnya gitu ya. Nah, ini pernah dialami dulu oleh orang tua saya juga. Dulu pernah ada yang maling ke rumah itu. Tapi dia pas sudah TV sudah di sini, di sawah dia begini-begini. Disangkanya laut gitu. Jadi nggak bisa ke. Kemudian ada orang yang ngarit tuh, yang buat kambing tuh, mau dibacok sama orang itu tuh. Mau dianiaya lah, semua dihalangin gitu. Nah, itu pun kena itunya. Nah, dalam cerita pagar gaib ada yang dari kebatinan ya. Jadi dari kebatinan tuh dia misalkan zaman saya di kebatinan ada yang pada saudara batin anak saudara lahir tolong bikinkan pagar gaib untuk ini tarik pakai ini pakai apa telunjuk. Nah, jadi dengan itu pun kalau dites itu biasa tidak tembus, tapi itu di kebatinan ya, di masalah kebatinan. Nah, ada dari segi kebatinan, ada yang segi dari barang-barang azimat itu yang ditanam-tanam, ada juga sampai kepala kebo, dan juga ada yang memakai wafak-wafak di atas pintu, ya seperti itulah itunya ya, tiga seperti itu. Nah, berbicara hal pagar gaib di dalam Islam, sebenarnya Gus, hasinu amwalakum bisodakotin, bentengi hartamu dengan sedekah. Bentengi hartamu, ini kan kita punya harta, bentengi dengan sedekah. Nah, rahasia dari bentengi ini bisa menahan perampok yang jahat atau serangan hal goib, itu tidak akan bisa tembus ke rumah kita itu. Nah, dengan cara bentengi dengan sedekah inilah, maka kita ini dengan sedekah, kan ada 5 sedekah tuh ya, ada 5 ya. Nah, dengan sedekah tersebut hawanya tidak akan mau masuk. Nah, ini sudah dialami oleh anak pengajian kita, yaitu almarhum dia, sering dengan sedekahnya itu rumah kanan kirinya dirampok, dia enggak gitu, tapi kan ketangkep, waktu itu ketangkep. Nah, dia sempat bercerita pada rumah yang besar itu kan itu ya, anak pengajian itu, tapi ketika pas melihat tuh hawanya jadi nggak ada katanya, malah tercenderung malah kayaknya yang gampangan dituju rumahnya itu ya, gitu gampangannya ya? ini katanya ini yang sebelahnya kena itu, yang sebelahnya itu. Nah, memang dia itu setiap ada Jumat berkah ya, kemudian rajin nyantunin, bahkan hasil dari kalau ada upah itu nggak sama sekali nolak, gitu, sama sekali nggak mau. Jadi dia utuh aja dari gaji. Kemudian kalau misalkan ada yang, dia kan seorang pemerintahan ya, kalau yang sogok apa itu dia tolak, gitu. Dan alhamdulillah berkah hidupnya itu, berkah dan aman benar-benar rumahnya itu. Ya, sampai orang pun yang mau niat jahat itu tidak ada niat, dari rumahnya ada niat, setelah datang berhadapan dengan Rabb itu hilang niatnya itu. Malah dia melirik ke kanan kirinya, kayaknya lebih mudahan yang ini gitu. Akhirnya ketangkep juga. Nah, itu salah satu contoh yang kita bisa ambil hikmahnya dan kita bisa untuk mencoba melakukannya, bahwa kekuatan sedekah itu luar biasa. Bentengi hartamu dengan sedekah. Makanya orang yang ahli sedekah itu jarang, bukan jarang, belum pernah dengar hidupnya susah dan dijahatin orang, karena perlindungan Allah pasti total gitu kan. Oke, kita mulai dari sedekah dulu. Sedekah itu dalam Islam ada 5, karena ini hablum minanas ya. Sedekah dengan dengan tersenyum dan berkata yang baik. Dan dengan berkata yang baik pun secara logika kalau kita selalu tersenyum kemudian berkata baik, misalkan di lingkungan kita ada seorang yang brutal
atau yang peminuman keras. Karena kita baik, itu orang mau minuman aja berpikir jangan situ, jangan deket-deket, orangnya baik sama kita, malu kita. Itu dari segi akhlak tuh seperti itu. Yang kedua adalah bersedekah dengan ilmu pengetahuan. Nah, Ustadz ngajar ngaji, kemudian apa saja kita sedekahkan dengan ilmu pengetahuan yang mungkin tetangga sebelah kita ini dia tidak punya uang tapi butuh ilmu itu, nah kita ada, sedekahkan aja, jangan selalu mengharapkan upah seperti itu. Itu dari ilmu pengetahuan. Kita sedekah dengan ilmu pengetahuan yang kita punya, insya Allah Allah akan menambah ilmu pengetahuannya nanti. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah dengan tenaga. Nah, bersedekah dengan tenaga ini, motor mogok di jalan, bantuin dia, itu kan lagi kesusahan. Gitu, jangan nyelonong aja. Coba kalau kita yang bersakit, pasti kita butuh bantuan. Bahkan ada yang nyapa pun kita udah seneng. Kenapa mas? Kurang tahu nih mas. Dengan nyapa kita seneng, apalagi dia sampai membantuin kita kayak merasa. Nah itulah. Bahwa itu jangan banyak bertanya, bahwa itu adalah kebaikan yang bisa dijalankan oleh siapapun juga, dan itu adalah salah satu akhlakul karimah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ini bersedekah dengan uang, makanan, minuman yang halal. Nah ini di bulan suci Ramadan ini sangat namanya? Orang berlomba-lomba. Iya, banyak yang berlomba-lomba dari sini tuh, dari uang, makanan dan minuman yang halal. Karena surga pun merindukan orang kan seperti ini, membantu orang sedang berbuka puasa, dengan takjil, ada yang bagi-bagi takjil dan sebagainya. Nah, itu pun sedekah dengan uang halal, makanan, minuman yang halal. Yang kelima, bersedekah dengan mendoakan yang baik-baik. Itu ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya ini ada 4 perkara nih surga merindukan di bulan Ramadan. Bukan sekedar ini baca Quran. Iya, ada nanti ini. Yang penting kita fokus dulu kepada pagar gaibnya. Dengan mengamalkan 5 ini. 1. Yang kedua, sebelum bangun rumah, ada uang untuk bangun rumah, misalkan 400 atau 250 juta. Itu disedekahkan dulu. Diberikan dulu. Cara memberinya bisa secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Di surah Ar-Ra'd ya. Memberikan sedekah itu bisa secara terang-terangan bahwa ini dari saya Pak, saya sedekah gitu. Atau ini dari hamba Allah gitu. Betul-betul jangan dibongkar dong, ngomong hamba Allah itu saya katanya nanti, jangan seperti itu. Nah, setelah ini maka uang ini akan bersih. Setelah ini diberikan, maka uang ini akan bersih. Nah, disitulah dibangun, beli pasir, beli segala macam. Maka dia berdiri dari harta yang bersih. Oh, jadi disumbangin dulu tadi. Iya. Istilahnya sedekah 2,5%. Caranya seperti itu. Maka dia akan berdiri dalam keadaan pasirnya udah suci semua. Udah bersih ya berarti. Itu. Ya. Maka dengan seperti itu hawa-hawa yang berniat jahat itu bisa hilang. Hawanya itu tidak ada gitu. Keinginan untuk melakukan kejahatan ke rumah kita itu. Nah, seperti itu. Dan juga memang di Islam jangan memancing juga, jangan memancing. Ya bro, bikin rumah yang bisa memancing itu jangan juga. Rasulullah mengajarkan yang sederhana aja. Gitu ya. Jadi semua syariat Islamnya dijalanin dengan baik lah. Gitu. Kemudian ada yang saya lakukan. Dulu saya di kampung saya dengan teman-teman saya karena sering ada yang kehilangan. Saya inisiatif mengumpulkan teman-teman, kita bacakan Yasin, kita bikin pagar gaib. Yasin 40 kali, pas ayat 82 kita stop. Nah, inilah cara-cara yang saya lakukan dulu. Jadi saya ngumpul dengan teman-teman baca Yasin, jadi kalau 40 balik, kalau 20 orang berarti 1 orang 2 balikan. Nah, pas innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ayat 82 kan? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Stop. Baru ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya memohon ampun atas dosa dan juga kesalahan yang telah saya perbuat. Dan pada malam ini saya mohon izin dan ridhomu ya Allah. Dengan pembacaan surah Yasin ini, tolong bikinkan ya Allah pagar gaib. Saya bilang gitu, untuk mencegah kejahatan-kejahatan orang ataupun makhluk-makhluk gaib yang mau berniat jahat di kampung ini. Hanya engkaulah yang bisa melakukan, sesungguhnya
kami tidak bisa daya apapun, tidak punya daya dan upaya apapun. Setelah itu baru la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fasubhanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tiupin ke air yang sudah 1 bak dulu itu. 1 bak. Kita mohon sama. Jadi Yasin ditiupin. Nah, setelah itu ada yang pakai ini, kemudian ini dibolongin. Jadi jangan putus. Oh, dulu harus nyambung. Iya, jadi itu luasnya itu ngelilingin itu kalau diperkirakan ya. Kampung saya itu dulu kalau diperkirakan bisa sekitar 1 kilo lebih lah ya. Jadi dari jalan terus, jadi pakai gini aja supaya ini. Kalau pakai teko kan kebesaran. Iya, yang penting gitu. asal ada aja ya. Nyambung, jangan sampai ada selang. Iya. Jadi terus nyambung itu dari jam 1 malam selesai jam, kalau 2 jam deh kalau salah tuh. Berarti ngelilingin kampung? Iya. Nggak nyampe 2 jam. Khusus kampung sendiri aja tadi? Iya betul. Jadi itu nggak nyampe 2 jam, nggak nyampe. Kayak 1 jaman lah. Mulai 2 jam dengan baca gitu. 2 jam tuh 1 jamnya tuh ngelilingin terus sampai ada yang nggak putus lah. Sampai ke ujungnya, sampai ke pokoknya apalagi yang ada rumput nih. Yang rumput kita sampai benar-benar yakin gitu nggak putus. Mereka kalau di rumput kan nggak putus, gitu. Jadi dia agak dibuka terus. Bahkan ada pengalaman ada yang ngetawain itu. Ada yang nyepelein gitu tadi. Iya, ada yang nyepelein, tapi nggak, itu mungkin itulah dari bangsa jin. Iya. Ada yang ngetawain, tapi kita cuek terus aja sampai selesai nyambung ke tempat semula, selesai. Gitu. Air yang sisanya tuh masih ada di tengah-tengah kampung dituangin di tengah-tengah kampung gitu. Besoknya ada tukang tape. Nah, jadi tukang tape ini kan biasanya dari kampung ke kampung gitu ya, di kampung ke kampung. Ini ngelilingin 1 rumah, ntar ke situ lagi. Dari pagi akhirnya dibiarin sampai sore. Tukang dagang tape itu? Iya, tukang tape itu. Udah tua banget. Nah, hanya dibiarin sampai pas sudah sore lah sekitar jam 4 habis asar. Pak mau kemana Pak? Gitu. Enggak, itu Bapak kok di dia wae rasaan teh kukulingan wae. Iya. Rasaan teh agak jauh jalan teh, katanya perasaan tuh udah jauh ya, tapi kok ketemu kesini lagi ya, jalan sebelah mana ya? Gitu. Kan ditanya Bapak mau kemana? Itu kata dia, enggak Bapak tuh katanya udah perasaan udah jauh jalan, tapi kok kesini lagi gitu. Dia udah kena tuh. Nah, karena penasaran, bener apa enggak, berfungsi apa, hasil apa, kan harus ada bukti ya Bapak. Iya. Hanya dibelilah tape itu. Tape sebelah sini, dari sini kan ditutupin apa sih namanya? Iya, biasanya. Dulu tuh apa sih ya? Kalau orang Sunda tuh tampah, bukan tampah pasti ya. Nyiru kalau itu. Ya, sama lah. Apa tutupnya lah gitu. Iya, pokoknya tutup buat itu kan lah. Gitu. Akhirnya buat keranjang itu ya. Iya, keranjangnya kan pakai dingkul dulu. Iya, yang kecil, yang pendek. Iya, akhirnya tutupnya dibuka dikit, ada celana lepis. Ada celana lepis waktu itu. Berarti kan dia maling celana dari jemuran. Nah, kita kan berpikir mungkin orang ini kan susah berarti ya. Sampai celana pun mungkin ya nggak bisa kebeli, siapa tahu anaknya pingin kali ya. Seperti itu. Nah, akhirnya ini Pak, insya Allah Bapak nggak apa-apa di sini, yang penting jujur. Itu Bapak ngambil celana lepis, akhirnya diminta maaf tuh. Apa-apa, udah nggak apa-apa. Kayak gitu. Nanti balikin lagi ke jemuran. Insya Allah Bapak nggak diapa-apain. Yang penting jangan, saya nggak bakal ribut tuh gitu. Gitu dulu tuh. Akhirnya dia selamat dan kita kasihlah sama anak supaya, dan setiap ke perangkat pasti nggak diapa-apain Magus, karena kalau pantangannya tuh nggak boleh dipukul. Kalau dipukul, disiksa, karena udah kena perangkap kan dia pasti akan ngembaliin tuh. Cuman disuruh tobat aja. Karena kalau dipukul itu lepas lagi pagernya itu. Si pagernya tuh nggak bisa berfungsi. Makanya kita tuh harus secara syariat Islam juga dilihat ini pasti orang membutuhkan gitu ya. Apalagi kalau di kampung kan paling kerjaannya malingnya begitu-gitu aja yang sifatnya memang kekurangan dalam makanan. Makanya kita ngasihnya dikasih sama kita tuh. Tapi jangan sekali-kali lagi. Itu Bapak yang sekali-kali lagi, insya Allah nanti rezeki akan dikasih oleh Allah Pak. Bilang aja, minta aja.
Jangan kesana sini, jangan melakukan hal seperti ini. Coba kalau ketahuan yang lain. Mungkin kalau yang nggak bisa nahan emosi bisa disiksa, bisa. Nah seperti itu. Nah itulah pengalaman dan juga pembahasan hal tentang masalah pagar gaib. Jadi lakukan yang betul-betul mendapat ridho dari Allah, dan buktinya sudah saya praktekkan dan terbukti. Tidak perlu capek-capek, harus beli kepala kebo ditanam, bahkan ada jimat-jimat yang harus membongkar juga. Cukup dengan bersedekah dan karena Allah. Jangan karena ingin ada pagar gaib juga, jangan. Jadi niatnya tuh harus lempeng. Bikin ini hanya karena, jadi menyerahkan sama Allah gitu. Sedekah kita menyerahkan sama, bukan sedekah ingin dibalas oleh Allah dengan 7 kali lipatnya. Itu kan emang tanggung jawab Allah sendiri. Memang di Al-Quran. Tapi kita karena Allah, kalau misalkan mengharamkan 7 kali lipat nggak jadi ibadah. Jadi serahkan sama Allah rumahnya, hartanya, nanti Allah yang akan mengurusnya, baru bisa kena. Berikut juga membaca Yasin itu niatnya pagar gaib tersebut kita serahkan sama Allah kampung kita itu. Gitu. Serahkan sama Allah, pingin ada pagar gaib. Jadi dari niatnya harus lempeng juga. Kalau nggak karena Allah malah nggak bisa, malah gagal. Serahkan, saya mohon ya Allah, saya serahkan kepada Engkau. Tolong jadikan pagar gaib gitu. Kan kita nggak punya daya apa-apa, hanya berhasil. Oke? Ada pertanyaan? Itu padahal kalau untuk di rumah sendiri mah, padahal yang paling bagus itu pagar gaib itu dengan sedekah aja tadi. Kecuali dalam satu kampung itu kalau memang ada masalah sering kemalingan, berarti alternatifnya Yasin itu berikut tadi. Berikut rampok apa nggak bakalan bisa nembus. Karena ya kita melakukan sendiri kan. Kalau saya tuh memberikan setelah dialami dulu. Seperti itu, dialami dulu dan memang terbukti. Cuman cara-caranya ini jangan mengambil kekuasaan Allah, kita serahkan. Kita kan nggak punya daya dan kekuatan, serahkan sama Allahnya, nanti Allah yang urus. Kita mengurus ibadah aja udah. Dan rumah itu pun ada apesnya, Mas. Ada apesnya. Oke. Nah, sebelum kita ini apesnya gitu. Sebelum dilanjutin, Ustaz, kita minum dulu. Minum dulu. Alhamdulillah. Para sahabat, pesan di balik misteri ini adalah air ruqyah Syifa Al-Jadid. Alhamdulillah sejauh ini sudah ada dan selalu saya pantau setelah dikasih ini ada perubahan atau tidaknya, karena kita tidak jual beli air ini. Terus terang saya mau air ini silahkan hubungin ke 0822 4974 3738. Nah, barangkali kalau yang jauh misalkan ada mau mengganti ongkirnya, silahkan gitu ya. Hanya membantu dan kita berdoa bersama-sama agar apa yang menjadi keluhannya itu serahkan semua sama Allah sambil dibimbing nanti sama saya sendiri. Dan alhamdulillah ini ada dari Amang siapa namanya tadi, lupa lagi saya. Ya, orang dari Cikampek, bahwa dia sudah sakit 8 tahun di atas tempat tidur karena dia lumpuh total. Nah, alhamdulillah dengan dibimbing supaya penyakit diserahkan sama Allah dan saya kirim air juga. Sekarang alhamdulillah sudah bisa berjalan. Nah, awalnya itu 8 tahun kan udah nggak bisa apa-apa, dengan 4 hari berhubungan sama Allah dibimbing, sekarang tuh sudah bisa berjalan. Pertama di ke-4 hari itu dituntun, sudah bisa, sekarang sudah nggak pakai dituntun gitu ya. Kita doakan Amang ini dari Cikampek ini sembuh total, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan total. Amin. Sedikitnya itu adalah sudah satu bukti yang nanti akan saya ini kan nanti akan ada hasil buktinya nanti kita tampilkan nanti di YouTube ya. Ini agak menarik Ustaznya, saya ingin tanya tuh mengenai pagar gaib
dengan ilmu kebatinan tadi, pagar gaibnya dengan ilmu kebatinan, dengan yang pakai alat kayak keris, apa wafak begitu. Apakah itu jin juga? Itu kebanyakan jin. Kebanyakan yang saya alamin dulu. Jadi saya begini nih, garis jin. Tuh. Dan kalau ada yang memakai energi, ada yang pakai energi, tapi itu nggak bisa. Ini tergantung keinginan kita. Misalkan berlaku untuk selama-lamanya, bisa selama-lamanya. Energi kita yang di situ terpasangnya seperti itu. Tapi kalau yang barang keris begitu, itu udah jelas. Itu jelas kan penunggu barang itulah yang menjaga seperti itu. Kalau dari barang misalkan jenglot, keris, batu cincin dan lain-lain sejenisnya, itu mengundang jin. Gitu. Iya. Terus ada lagi Pak Ustadz nih. Seumpama nih ya, banyak kan orang yang tidak tahu nih mengenai pagar gaib ini ya. Datanglah ke kiai atau ke dukun atau ke orang pinter. Kadang mereka tuh kan yang dikasihnya nggak cuman suruh motong atau kepala kebo dikubur. Kadang-kadang suka berbentuk wafak gitu ya. Itu apakah memang benar dampaknya ke keluarga gitu? Ada dampak. Iya, tapi kalau kiai sih nggak mungkin ya. Kalau kiai nggak mungkin suruh nanam kebo atau jimat-jimat, nggak mungkin. Cuma sebagian kiai yang sudah saya alamin, saya pernah minta dulu masih bujangan lah ya. Nah itu kebetulan dia punya pondok pesantren gitu. Nah dia pakai wapak itu. Pakai wapak, ada yang ditaruh di gelas atau di botol, dimasukin kayak botol gini, dimasukin, nah botolnya dikubur. Tapi itu jin juga sama. Setelah saya mengetahui itunya, jin juga sama seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, hukumnya bagi orang yang tahu dan yang nggak tahu, menurut Islam bagaimana? Haram lah. Haram bagaimana penjual. Karena mengaku ada kekuatan selain Allah, bahkan bisa kemusyrikan. Musyrik itu justru makanya saya melepaskan ilmu itu semua karena saya sudah paham bahwa yang mengayomi kita, yang melayani hidup kita, yang ngasih makan tiap hari, ngasih minum, ngasih sehat, ngasih nikmat itu kan Allah. Kenapa nggak minta sama Allahnya? Gitu, tanpa perantara kita minta langsung. Emang Rasulullah juga mengajarkan gitu, dan Allah sendiri mintalah kepadaku seperti itu. Nah, dengan memintanya kita sama Allah, emang kita tidak punya daya dan kekuatan, tapi kita menginginkan keselamatan. Kalau tanpa ada Allah, pasti kita juga nggak mungkin bisa selamat. Karena manusia itu ditakdirkan kan la haula wala quwata, tidak punya daya dan kekuatan. Artinya kalau ada benturan keras, ujung rambut telapak kaki apa kena pedang, kena apa, ya pasti mati gitu tuh. Makanya kita butuh keselamatan itu. Nah, cara mencari keselamatannya itu beda-beda jalannya. Ada yang mengetahui yang haram, ada yang mengetahui halal dan haram, maka pasti dia akan menghindari yang haram tersebut. Tapi kalau yang tidak tahu, asal jadi aja, pasti diampunin lah, karena namanya tidak tahu itu pasti diampunin sama Allah. Cuma setelah tahu, lepasin. Kayak saya dulu tidak tahu. Taunya itu ilmu Allah aja. Nah iya, banyak orang yang ngalamin, yang ditanam seperti itu ngalamin. Nah, setelah tahu bahwa itu salah satu keluar dari syariat Islam, maka dilepaslah itu semua dengan ikhlas sama saya itu. Karena saya ingin selamat di alam kubur. Gitu. Ingin selamat, dan di sana kan sudah mengalami mati suri itu. Jadi sampai saat ini tidak mau bersenggolan lagi dengan hal-hal tersebut. Cukup Allah aja. Dan ternyata pasti buktikan, dicoba, justru itu lebih efektif. Seperti itu, lebih efektif lah. Mungkin dan di dalam rumah pun jadi suasananya tidak panas gitu ya. Jadi insya Allah terciptalah sakinah mawaddah warahmah. Jadi pagar yang sudah dibikin di rumah dengan sedekah apa tuh, dan rumah itu bisa apes kalau dipakai maksiat, berzina, berjudi, dan sejenisnya lah, itu dilakukan di rumah itu bisa lepas hawa istilahnya karomahnya yang sudah diridhoi oleh Allah, itu bisa lepas gara-gara berbuat dosa di rumah itu. Makanya baiti jannati itu betul-betul rumahku surgaku itu seperti itu. Rumah dipakai ngaji, dipakai ibadah,
ya dengan zikirnya dengan apa itu akan tambah kuat gitu, tambah kuat. Tapi kalau dipakai berjudi, dipakai minuman keras itu akan didatangi dari hal-hal yang buruk. Berikut juga akan bikin sarang iblis di tempat rumah kita. Akhirnya betijan itu hilang. Gitu. Ya, cukup pertanyaannya dari saya Pak Ustadz. Barangkali untuk netizen yang di rumah pesan-pesan dari Pak Ustadz. Kalau pesan dari saya untuk para sahabat pesan di balik misteri ini, ada orang yang patuh, patuh sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kepatuhannya itu hanya karena ada keinginan, tidak ikhlas dengan karena Allah. Makanya ada yang orang patuh kepada Allah karena keinginan, dan ada orang yang patuh kepada Allah karena Allahnya. Pilih yang kedua, ya. Pilih yang kedua, patuhlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata hanya mengharapkan ridhonya. Maka dengan ridhonya Allah itu, namanya Allah sudah ridho, apapun kun pasti akan jadi. Tapi kalau karena keinginan, misalkan kita patuh kepada Allah karena ingin A, B, C, D gitu ya. Tapi Allah tidak punya keinginan untuk mengabulkan keinginan si orang itu. Nggak bakalan terjadi. Tapi serahkan sama Allah. Biar saja Allah yang punya keinginan. Kita cuma satu aja. Mohon ridhonya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tidak akan kekurangan makan. Insya Allah tidak akan kehausan. Tidak akan kehujanan. Pasti ada tempat gitu ya sama Allah. Karena ingat ya bahwa senjata iblis itu adalah bagi laki-laki harta tahta wanita. Bagi perempuan bisa sebaliknya. Alangkah lebih baiknya masalah dunia serahkan sama Allah sepenuhnya. Biar kita urus zikir kita saja, kita urus ibadah kita, maka insya Allah Allah akan mengurus dunia kita. Itu saja, bagus. Pemirsa, cukup panjang lebar telah dijelaskan oleh Ustadz Ridwan. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan komennya serta subscribe di YouTube podcast kami. Dan jangan lupa keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Saya Mang Agus beserta Ustadz Ridwan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata maupun ucap. Dan selamat beribadah di bulan suci Ramadan. Okay. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.